برضا الله وبشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة مؤلفة الكتاب تفسير الإبريز ومشيخه وتلاميذه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ya rabbal alamin. Kita masuk surat baru, surat Toha. Surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha Allah a'lamu bimuradihi. Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Hanya Allah lah yang tahu artinya Toha. Toha itu. Ma anzalna ora nurunake ingsun Allah. Ora nurunake alaika ing atase sira Muhammad Al-Qur'ana ing Qur'an litashqa supaya kangelan sira illa tadhkiratan tetapi nek krana ngilenyake mengingatkan liman maring wong yakhsha kang takwa kang wedi sapa man tanzilan kelawan nurunake temenan mimman saking zat saking Allah khalaqa kang dadekake sapa Allah al-arda ing bumi was samawati lan pira-pira langit al-ula kang dhuwur ar-rahmanu utawi Allah zat kang maha welas alal arsy ing atase arasy istawa iku istawa muasani sapa ar-rahman lahu iku kagungane ar-rahman Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem bira-bira langit wa ma lan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi wa ma lan barang bainahuma kang tetep antarané samawat wal ard wa ma lan barang tahta tsara kang tetep ing dalem ngisore lemah wa in tajhar lan lamun banterake sira bil qauli kelawan swara fa inna maqsadana Allah iku ya'lamu luweh weruh luweh ngerti luweh mudanane sapa Allah asira ing kang rahasia ing perkara kang rahasia wa akhfa lan perkara kang luweh samar Allah utawi Allah iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illahu angin Allah lahu iku ketuwe Allah al asma'u utawi pira-pira nama pira-pira jeneng pira-pira asma al husna kang bagus wa hal ataka lan ana ta nekane ing sira apa hadithu Musa critane Nabi Musa idra'a ing dalem nalikane weruh sapa Nabi Musa naron ing geni faqala mongko dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa kusu menengo sira kabeh ini setune ingsun iku ana setune ngali ingsun naron ing geni la'ali menawa ingsun iku atiku menekani ingsun ing sira kabeh minha saking nar biqabasin kelawan obor au ajidu utawa nemu ingsun ala nari ing atase geni hudan ing pituduh
Falamma ataha mongko nalikane nekani sapa Nabi Musa ing naron, nudia mongko tin undang sapa ya Musa, he Musa, ini satune ingsun ana ya ingsun Allah iku rabbuka pangeran sira, fakhla mongko nyopoto sira na'laika ing sandal loro sira, telompah loro sira, innaka satune sira iku bil wadi ing dalem jurang al muqaddasi kang den suciake tua tur jurang kang tua, wa ana utawi ingsun Allah iku ikhtartuka milih ingsun ing sira, pastami mongko ngrungokno sira lima marang barang yuha kang den wahyuake apa marang sira, innani satune ingsun Allah ana ya ingsun Allah iku Allahu Allah la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa ana kejaba ingsun Allah, fa'budni mongko nyembah sira Musa ing ingsun Allah, wa aqimi lan jenengake to nglakoni sira as-sholata ing salat lidzikri karena ilim ing ingsun, wallahu alam bisawab. Jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya sehat jasmani juga sehat rohani. Mudah-mudahan kesehatan kita ini bisa dimanfaatkan dengan baik semuanya. Napa Mbak Isa teka. Kita masuk surat yang baru, Toha. Sudah disampaikan sejak kemarin bahwa setiap awal surat itu ada huruf, dibaca namanya huruf itu, dan yang tahu hanyalah Allah artinya. Sudah selalu ingatkan, salah satu antara ahli tafsir mengatakan bahwa kata-kata atau kalimat atau ayat yang diawali dengan huruf itu suatu peringatan, peringatan. Hanya mengingatkan kita karena seringnya tidak memperhatikan, seperti kemarin disampaikan ya. Diingatkan, tidak mau diingatkan, kadang-kadang dibentak, baru mau. Itulah contohnya, salah satu di antaranya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Musa, ceritanya Nabi Musa. Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, pernahkah kamu hai Muhammad mendengar ceritanya Nabi Musa? Begitu diceritakannya. Ya, Al-Quran ini sejarah, ada sejarah atau cerita, ada hukum itu bermacam-macam, hukum dunia, hukum perdana, hukum perdata, hukum akhirat, macam-macam. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan sains juga ada, matematika ada, biologi ada, fisika ada, ya, ada semuanya. Bahkan kendaraan yang model sekarang ini semuanya ada di dalam buku, di dalam Al-Quran yang diterangkannya semuanya. Di dalam. Tetapi bukan kadang-kadang, ya kebanyakan kita sebagai pemeluk agama Islam yang mempelajari Al-Quran hanya mengetahui neraka dan surga saja. Berita gembira, berita sedih, itu aja yang tahu. Padahal tidak. Semuanya, tata cara untuk bertanam, cocok tanam ada, cara mencari ikan ada, semuanya ada. Semuanya ada. La ilaha. Cuma kita bagaimana cara mensikapi dan bagaimana kita memahaminya, itu aja bedanya. Kalau Al-Quran itu apa? Al-Quran ini sumber segala sumber. Ilmu matematika dari Al-Quran. Kalian belajar namanya yang di pondok pesantren ya, belajar sorof, belajar iqlal, itu dari Al-Quran. Penelitiannya para alim ulama, begitu. Makanya jangan hanya taunya sholat, zakat, itu tidak, macam-macam. Bahkan ada filosofi juga ada.
suap. Enggak tahu ya. Ada di dalam, nanti kalau kalian sampai kalian akan ada itu ya namanya isti'arah, ada kinayah, ada apa imajinasi dan sebagainya. Itu macam-macam. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya pernah ditanya, ini Bang, menemukan ayatnya alhamdulillah. Saya pernah ditanya apakah semuanya nabi itu sholat? Gitu. Kang Jainal, gimana jawabannya? Apakah semuanya nabi sholat? Padahal perintah sholat itu di waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sebelumnya apa nggak ada sholat? Ada nggak? Ada. Nah, inilah ayat yang kita baca tadi. Ayat 14 surat Toha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini secara letterlek, secara harfiah, bahwa ayat ini hanya ditujukan kepada Nabi Musa. Lah, tapi tak ada perintah waqimis sholata li dzikri. Ada, cuma syariatnya berbeda, beda cara mengerjakan sholatnya berbeda, beda gitu loh. Semuanya nabi, 25 nabi itu adalah sholat. Nggak hanya Nabi Muhammad saja, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buktinya ayat. Makanya saya pernah ditanya gitu kemarin, agak setengah bingung. Lah, sholatnya itu kan perintah sholat di waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kata yang bertanya, betul, bolehlah, inilah menemukan ayatnya. Cuma dia nggak bertanya gimana ayatnya ya Pak, nggak tanya gitu. Itulah baru menemukan beberapa macam, banyak perintah sholat itu banyak. Secara umum bahwa nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad itu mengesahkan kepada Allah, mengesahkannya, gitu, mengesahkannya. Makanya sampai sekarang dibuat kecoh, orang Islam diadu dengan orang Islam, ya gitulah, bermacam-macam aliran inilah. Makanya berhati-hati gitu ya. Padahal Nabi Muhammad ini penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Memang betul pada zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah Muhammad itu begitu, sholat itu eling, tahu eling, ingat gitu aja, ya. Kemudian yang kedua, salat itu hanya berdoa. Ya, memohon kepada ya Allah, berikanlah kami kesehatan. Itu sudah disebut salat. Itu berlaku pada zaman sebelum Nabi Muhammad. Gitulah. Ya, ketika menyebut nama Allah itu bisa disebut salat itu pas sebelum Nabi Muhammad. Betul. Karena apa? Arti dari salat adalah doa. Doanya artinya meminta atau memohon kalau kepada yang atas. Nah, sekarang diartikan seperti itu, waduh bahaya. Ya, ada Islam Darmo Gandul. Ada Islam Darmo Gandul. Jadi ada iling-iling aja lah. Macam-macam sekarang ini aliran-aliran. Nah, itulah aliran-aliran yang menyesatkan, yang tidak jelas. Kita ngikuti yang jelas ya sudah Rasulullah, ya seperti sehari-hari kita nih 5 waktu, ya ada takbir, ada salam, ada doa-doa yang lain. Itulah sholat seperti ini. Sebelumnya Nabi Muhammad tidak seperti itu, gitulah. Itu nggak berlaku lagi. Dalam tafsir ada namanya nasah dan mansukh. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Pemaham tafsir lain tidak dihapus, disempurnakan, tidak dihilangkan. Contoh yang hukum lain, kalau saat ini kan agak membingungkan, yang sudah sering terdengar ceritanya Adam dan Hawa, putranya Qabil Habil, Labuda dengan Iklimah, nikahnya dengan adik kakak. Itu zaman Nabi Adam. Sekarang boleh? Tidak boleh. Itulah salah satu
hukum syariat, hukum Islam, hukum pernikahan. Contoh yang gampang, tidak boleh. Tidak boleh. Masa adiknya mau dinikahin sendiri? Tidak boleh. Zaman Nabi Adam boleh, itu pun silang. Adik kakak yang silang tidak lurus. Itu contoh. Sekarang tidak berlaku, dosa besar. Kok jangankan menikah, mengumpulkan dua adik kakak dinikah sekaligus saja nggak boleh. Ya, itulah hukumnya. Sampai-sampai kan Qabil dan Habil berantem. Ya, ini contoh. Jangan ditiru. Lah, ibu-ibu ini nontonnya di sinetron apa itu namanya, RCTI sama Indosiar. Wah, ini sinetron terus berantem, berebut istri suami, berebut harta warisan. Itu kan di Indosiar sama di RCTI. Alhamdulillah di TV Bapak tidak ada. RCTI Indosiar dihilangkan sengaja. Oh, sinetronnya itu aja ya. Kalau nggak berebut istri, rebut suami, rebutan warisan. Itu di sinetron Indosiar. Nah, makanya jangan sampai ya. Kalau Bapak Ibu pengen selamat ya, nontonlah di TV 9. Channel TV 9. TV siapa itu? TV-nya orang NU. Itu ngaji aja, selawatan aja. Nah, ada lagi itu TV Portal Islam. Ada itu di Portal Islam lupa namanya. Itu di ngaji aja lah. Bagus isinya. Tapi kalau kurang memahami nanti bisa terpengaruh juga, pemahamannya agak keras, radikal orang bilang. Itu ngaji, yang aja anak muda kayak di nyanyi itu apa namanya? Iya, orang nyanyi itu artis, tapi artis Al-Quran. Ya pakaiannya biasa aja, kaosan, gundulan, baca Al-Qurannya di bawah pohon gitu ya, di sungai-sungai. Ya kayak artis-artis itu loh, artisnya kan nyanyi. Nah, kita Al-Quran, anak muda seusia saya 20, seusia anak kuliah SMA itu menghafal Quran itu. Ya, ada dia punya memo. Ayo mengaji, tinggalkan menyanyi. Ya, gitu judulnya. Ayo mengaji, tinggalkan menyanyi. Ada request juga. Siapa yang minta surat apa yang dibacakan? Kalau nggak ada dijawab. Nggak ada, nggak hafal. Dijawab nggak hafal request ini. Ya requestnya biasanya juz 29 gitu. Juz 30 itu mereka banyak yang hafal gitu. Itu di TV apa namanya? Lupa namanya. Itu kalau di channel Bapak itu nomor 77. Channel 77 ya, dicari-cari itu. Ngaji aja nggak ada larang-larang. Ngaji ceramah. Sponsor itu nggak ada. Nah, itulah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah salah satu di antara perintah sholat. Itu sejak Nabi Adam sampai hari kiamat ya tetap sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya yang benar-benar sholat. Artinya kita memahami dan mendekat iman kepada Allah. Kalau kita sholatnya benar-benar karena Allah, saya yakin semuanya akan terjauhkan kemaksiatan. Ada orang dia sholat, dia mengaji, masih juga maksiat. Dia kadang-kadang sholatnya nggak benar-benar karena Allah. Iya, kalau orang itu sholat karena Allah, takut. Kok jangankan berbuat maksiat, kadang-kadang pakai sendal kawan aja takut. Wah, bukan sendal saya, lebih baik saya nyeker aja lah. Itu karena sudah memahami bahwa sholat itu adalah sebagai pagar untuk diri kita semuanya. Tapi kadang-kadang orang yang lebih pandai, orang yang pintar malah gegabah, nyepelek nih. Tambah pintar malah tambah nyepelek nih. Tahu nyepelek nih? Tahu nyepelek nih? Nyepelek nih tuh. Tahu Kang Doni nyepelek nih? Kang Doni ini orang Melayu kan tidak tahu. Tahu nyepelek nih? Masa iya? Ya, meremehkan.
meremehkan hukum. Ya kalian bisa melihatlah kadang-kadang Allah sholat yang penting sholat. Asal aja saatnya kadang-kadang membaca Subhana Rabbiyal A'la aja cepat sekali. Belum selesai dia sudah sujud lagi. Kadang-kadang dia menyepelekan hukum, meremehkan hukum. Ada murid itu, dia lebih pandai malah lebih meremehkan, bukan lebih berhati-hati. Padahal kita menghadap kepada Allah. Sholat itu kan menghadap kepada Allah. Coba kalau kalian ini ngomong kepada gurumu, bertatap muka, kemudian ngomongnya agak keras, gurumu marah kan? Marah. Kamu tuh nggak sopan menghadap saya ya? Wah gitu ya. Kepada Allah. Apa baca sebenarnya? Iya itu ada. Yang Doni itu contohnya. Sholatnya cuma 2 menit, keburu mic-nya dipinjam kawannya. Aduh ya Allah, Kak Esa enggak mau lagi dia. Ya, makanya berhati-hati. Sholatnya yang benar sesuai dengan ilmu yang kita punya. Benar itu tidak semuanya harus demikian, enggak. Benar sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Tentunya masing-masing, ya masing-masing berbeda. Ilmu yang saya miliki berbeda dengan ilmunya Kang Doni. Ilmunya Kang Doni berbeda dengan ilmunya Kang Hanafi. Berbeda Kang Hanafi dengan Kang Jainal. Beda semuanya, nggak akan sama gitu. Makanya ada tipe sholat cepat, ada tipe model sholat lambat, ada model sholat sedang. Nah itulah karena beda-beda ilmu. Tapi yang penting keyakinannya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat keberhasilan atau buahnya sholat. Ya, buahnya sholat itu hanya satu, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang akan yang kita sembah, hanya Allah lah yang kita mohon pertolongan, hanya Allah lah yang nantinya akan menuntut kepada kita. Gitu loh. Sehingga kita akan sangat berhati-hati sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pasti Bapak Ibu bisa ya, sholatnya bisa dan berbuah dengan kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat semuanya sholat dengan baik, ibadah dengan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan berbuah kepada dirinya, berbuah untuk keluarganya, berbuah untuk kampung kita semuanya, yang akan sehat badan kita, jauh dari mara bahaya, jauh dari mara balak, jauh dari wabah, kemudian murah rezeki, istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya.